Assalamualaikum. Sebagai versi Pro, banyak yang berekspektasi bahwa Poco M3 Pro 5G bakal hadir dengan spesifikasi yang lebih ekstrim dari Poco M3. Yap, Poco M3 Pro memang punya beberapa peningkatan, namun banyak yang menyebut juga bahwa peningkatan yang dihadirkan nggak terlalu signifikan. Benarkah demikian? Lalu apakah upgrade dari Poco M3 ke Poco M3 Pro 5G adalah opsi yang tepat? Nah, lebih baik kita lihat dulu kedua smartphone ini dari berbagai sisi. Dimulai dari yang kasat mata, Poco M3 dan Poco M3 Pro hadir dengan konsep tampilan yang bisa dikatakan berbeda namun masih sama saja. Lebih dulu hadir, Poco M3 menampilkan finishing dual tone warna yang memisahkan bagian bawah dan atasnya. Yang unik pada bagian atas, Poco M3 memiliki warna gelap di area yang sejajar dengan kamera yang sebenarnya ditempatkan dalam sebuah modul berbentuk persegi panjang. Tak ketinggalan, branding Poco juga ditempatkan di bagian sudut dengan ukuran yang cukup besar. Untuk sensor fingerprint-nya ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Sebagai smartphone 1 jutaan, cukup wajar untuk menerima kenyataan bahwa Poco M3 masih menggunakan back cover berbahan polikarbonat. Bukan suatu masalah besar sebenarnya, karena nyatanya Poco M3 Pro 5G pun juga masih mengusung back cover berbahan polikarbonat alias plastik. Namun Poco M3 Pro 5G kembali memberikan penyegaran dengan sejumlah penyesuaian tampilan. Berbeda dengan Poco M3, smartphone ini menempatkan aksen hitam mengelilingi modul kameranya secara vertikal. Untuk modul kameranya sendiri masih tetap berbentuk persegi panjang. Tak lupa branding Poco kini berpindah tepat di bawahnya. Finishing warnanya masih tetap senada dengan Poco M3, begitu pula dengan sensor fingerprint yang tetap ditempatkan di bagian samping menyatu dengan tombol power. Sedangkan di bagian depan, keduanya mengusung tampilan dan spesifikasi yang berbeda. Seperti beberapa smartphone Xiaomi di kelas entry level, Poco M3 juga masih mengusung gaya layar Pony Waterdrop. Panelnya tentu masih berjenis IPS LCD, luas layarnya sendiri mencapai 6,53 inci yang untungnya telah beresolusi Full HD+. Sedangkan refresh rate layarnya sendiri masih mentok di 60 Hz saja. Berbeda halnya dengan Poco M3 Pro 5G. Memang masih menggunakan panel berjenis IPS LCD, namun spesialnya smartphone ini telah mendukung refresh rate layar mencapai 90 Hz. Layarnya sendiri sedikit lebih mungil dengan luas mencapai 6,5 inci beresolusi Full HD+ yang ditampilkan dalam gaya layar dot display dengan sebuah lubang kecil di bagian tengah atas. Di sektor ini, bisa jadi refresh rate layar adalah satu-satunya keunggulan mutlak dari Poco M3 Pro 5G. Berbeda halnya jika layarnya sudah berjenis AMOLED. Sementara untuk tampilan, pastinya akan ada yang lebih suka pada tampilan Poco M3 dan akan ada pula yang lebih menyukai tampilan Poco M3 Pro 5G. Tentu ini kembali pada selera masing-masing. Beralih ke bagian kamera. Lebih dulu hadir, Poco M3 mengusung konfigurasi 3 kamera belakang dengan membawa kamera utama beresolusi 48 MP f1.8 PDAF sensor Samsung ISOCELL GM1. Ditemani oleh dua kamera lagi yakni kamera beresolusi 2 MP yang berfungsi sebagai kamera makro dan satu kamera lagi sebagai depth sensor yang juga beresolusi 2 MP. Tak ada kamera ultrawide apalagi telefoto di sini. Namun yang cukup mengejutkan, Poco M3 Pro justru tak memberikan upgrade yang signifikan untuk konfigurasi kameranya. Smartphone ini masih bertahan dengan total 3 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48 MP f1.8 PDAF namun kini menggunakan sensor Sony IMX582. Begitu pula dengan kamera lainnya, Poco M3 Pro juga tak memiliki kamera dengan lensa ultrawide. Hanya ada kamera makro dan depth sensor beresolusi 2 MP. Urusan perekaman video, cukup disayangkan keduanya hanya support perekaman hingga resolusi 1080p 30fps saja. Namun Poco M3 Pro memiliki keunggulan berkat dihadirkannya fitur stabilisasi gambar berbasis AIS, yang tentunya tak dimiliki oleh Poco M3. Jika menginginkan performa kamera yang lebih maksimal, Poco M3 Pro tentu adalah pilihan yang lebih baik, meski perbedaannya nggak akan terlalu signifikan, terutama urusan fleksibilitasnya. Kemampuan tersebut tak lepas dari andil prosesor yang digunakan. Di sini jelas bahwa kedua smartphone ini ditujukan untuk segmen yang berbeda. Poco M3 lebih mempercayai produk Qualcomm. Poco M3 diotaki oleh prosesor yang lebih mementingkan efisiensi daya, yakni Snapdragon 662. Prosesor ini masih terbuat dengan fabrikasi 11 nanometer. Di Indonesia, Poco M3 menyediakan dua pilihan memori, yakni RAM 4 dan 6 GB,
serta memori internal 64 GB UFS 2.1 dan 128 GB UFS 2.2 lengkap dengan slot khusus untuk microSD. Sementara Poco M3 Pro 5G sesuai namanya telah mendukung konektivitas 5G. Ini berkat penggunaan chipset Dimensity 700, chipset 5G entry level besutan MediaTek. Prosesor ini telah terbuat dengan fabrikasi 7 nanometer dan meski dikatakan chipset 5G entry level, performa prosesor ini sudah sangat mumpuni di kelas harganya. Secara global, Poco M3 Pro 5G juga menghadirkan dua pilihan memori yang sama, yakni RAM 4 dan 6 GB, serta internal 64 dan 128 GB yang tetap bisa diekspansi melalui microSD. Urusan mesin sudah cukup jelas dengan proses fabrikasi yang lebih baik dan konektivitas 5G yang ditawarkan, Poco M3 Pro akan lebih dapat diandalkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Lanjut ke sektor baterai. Perbedaan kembali muncul di sini. Lebih dulu hadir, Poco M3 sebelumnya menjadi smartphone pertama dari Xiaomi yang mengusung kapasitas baterai besar di angka 6000 mAh dan dibekali teknologi pengisian cepat berdaya maksimal 18 Watt dengan menggunakan port USB Type-C. Sementara Poco M3 Pro mengusung kapasitas baterai yang lebih kecil di angka 5000 mAh dan teknologi chargingnya masih sama yakni berdaya maksimal 18 Watt saja. Untung juga telah menggunakan port USB Type-C. Namun dengan prosesor yang lebih efisien, perbedaan daya tahan keduanya tentu tak akan terlalu signifikan. Sedangkan untuk kelengkapan fitur lain, Poco M3 dapat memberikan pengalaman yang lebih berkat dihadirkannya dual speaker stereo, yang tentunya tak dimiliki oleh Poco M3 Pro. Namun keduanya sama-sama masih dibekali dengan jack audio dan ear blaster. Meski Poco M3 Pro versi global telah memiliki NFC, namun belum diketahui apakah versi Indonesia nanti akan memilikinya atau tidak. Jika iya, tentu konsumen tinggal menyesuaikan kebutuhannya masing-masing. Terakhir harga. Poco M3 telah lebih dulu hadir resmi di Indonesia. Smartphone ini dijual resmi dengan harga promo Rp1.799.000 untuk varian 4/64 GB dan Rp2.199.000 untuk varian 6/128 GB. Sedangkan untuk harga normalnya nanti harganya bertambah Rp100.000. Sementara Poco M3 Pro belum hadir resmi di Indonesia. Belum diketahui pula kapan Xiaomi akan membawa smartphone ini ke daratan Indonesia. Namun sebagai perbandingan, di Eropa, Poco M3 Pro 5G dijual dengan harga €159 atau sekitar 2,7 juta rupiah untuk varian 4/64 GB dan €179 atau sekitar 3,1 juta rupiah untuk varian 8/128 GB. Sebagai catatan, harga tersebut berlaku di Eropa. Sedangkan di Asia atau di Indonesia, harganya tentu bisa lebih terjangkau lagi. Baiklah, lalu apakah upgrade dari Poco M3 ke Poco M3 Pro 5G adalah opsi yang tepat? Jika konsumen ingin fitur yang lebih maksimal lagi seperti layar AMOLED, kamera lebih superior, dan charging yang lebih cepat, tentu masih ada opsi yang lebih menarik seperti Redmi Note 10 series. Namun jika konsumen hanya ingin mencicipi jaringan 5G dan menerima fitur-fitur yang sudah ada, serta pastinya dengan budget yang terbatas, upgrade dari Poco M3 ke Poco M3 Pro 5G bisa dikatakan adalah pilihan yang tepat. Bagaimana menurut kalian? Jika telah hadir resmi di Indonesia nanti, mending upgrade ke Poco M3 Pro 5G atau ada pilihan yang lebih menarik? Tulis di kolom komentar, boleh kok beda pendapat asal tidak saling menghujat. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.